Kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Mensesnek, Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri SDM, dan Pak Menteri KKP, diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rapat kerja tadi yang dihadiri oleh seluruh Menteri, Wamen, dan seluruh eselon 1, dan juga direksi daripada BUMN. Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu, harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1.192. Dan tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50 di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun dan fungsi dari APBN sebagai shock absorber. Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3% atau 462,7 dan manufaktur juga ekspansif. Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3% dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dengan pertumbuhan yang baik di kuartal pertama, baik itu dari indeks keyakinan konsumen, neraca, kemudian juga stabilitas domestik keuangan baik, cadangan devisa terjaga di 151,9, maka pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5%. Jadi itu yang dicapai. Kemudian dari segi keuangan, koordinasi dengan BI, triple intervention di pasar spot, domestik, non-delivery forward, dan non-delivery forward untuk stabilkan rupiah, BI rate terjaga di 4,75%. Dan kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara, sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong. Kemudian yang berikut tentu beberapa kebijakan yang sudah disampaikan kemarin terkait pangan dan energi, di mana salah satunya adalah penyesuaian harga aftur. Penyesuaian harga aftur yang sudah diikuti dengan PPNDTP, maka kenaikan tiket hanya 9-13%. Namun ada juga dampak kepada ongkos haji. Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan 2 juta, kemudian dampak terhadap kenaikan aftur ini diabsorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji dan ini diabsorb untuk 220.000 yang akan ikut ke jamaah haji dan anggaran 1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Cukup. Ya. Silakan, ada yang bertanya? Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98 termasuk dengan solar yang Pertamina Dex
itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Menyangkut LPG, ini teman-teman media saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin aja, tinggal kurang lebih sekitar 20 sampai 22 juta kiloliter. Itu aja. Kapal mana? Oh, nggak ada urusannya sama, kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika, dan beberapa negara lain. Ya. Lagi dilakukan komunikasi yang intens terkait dengan 2 kapal itu. Insya Allah doain bisa cepat. Dengan redahnya ada jedah 2 minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya itu sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah, insya Allah aman. Ya. Nanti kalau sudah terjadi baru nanti dengar sendiri ya. Ya saya bukan ahli yang bisa menerka-nerka itu. Nanti tunggu kalau sudah terjadi baru kita sampaikan ya. Makasih teman-teman media ya. Masih. Baik, sekedar menambahkan saja teman-teman media sekalian dan pada seluruh masyarakat di tanah air, hari ini tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon 1. Jadi mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, kemudian sampai ke dirjen, sekjen maupun irjen untuk seluruh kementerian. Nah, hari ini beliau memberikan pengarahan, memberikan guidance, sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama 1,5 tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan, meskipun tentu saja belum menyelesaikan seluruh permasalahan yang kita hadapi. Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan briefing, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus bersama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini. Berkenaan dengan masalah isi atau substansi dari pertemuan, saya tidak ingin mengulangi karena tadi Pak Menko Ekon, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menteri ESDM, kemudian juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan diminta untuk memberikan paparan-paparan singkat terhadap apa yang sudah kita capai dan rencana-rencana kita ke depan. Intinya salah satunya adalah kita harus mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan kita, karena yang berhasil baru di bidang beras. Nah, kita ingin menuju keberhasilan komoditas pangan selain beras termasuk protein. Protein salah satunya adalah yang berbasis dari ikan. Maka betapa pentingnya program-program prioritas kerja pemerintah di bidang kelautan dan maritim. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman media dan wartawan sudah sabar menunggu. Nanti akan kita umumkan pada saat waktunya. Hah?
nanti kita sampaikan kalau memang sudah ada putusan. Kita belum bisa memberi putusan karena kan semuanya saling berkoordinasi ya. Mencocokkan jadwal itu juga tidak mudah dalam situasi yang seperti ini. Enggak, tidak hanya itu. Banyak hal juga yang kemudian harus kita cari peluang-peluang, kita meningkatkan kerjasama untuk semua kepentingan kita di dalam negeri. Oke, terima kasih ya. Cadangan? Cadangan apa ini? Oh, yang dimaksud beliau yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana kita menjamin suplai bahan bakar kita sampai di akhir tahun atau dalam 1 tahun ke depan itu aman dulu dari sisi suplai. Jadi kalau kita bicara strategi, kita berharap kita harus mampu mengamankan dalam paling tidak 1 tahun ke depan. Sambil secara paralel berbagai program yang sudah direncanakan dan sudah mulai dikerjakan, kita berharap bisa kita percepat untuk memastikan bahwa kita mulai harus berpindah ketergantungan kita dari energi berbahan baku fosil menuju energi baru terbarukan dengan berbagai bentuk dan skema. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan beliau untuk dalam 1 tahun ke depan. Kalau cadangan dari sisi fiskal, itulah yang diminta untuk kita menghitung terus supaya kita bisa memastikan apapun gejolaknya kita mampu punya bantalan atau punya kekuatan untuk kita bisa mengatasinya paling tidak sampai 1 tahun ke depan tadi. Gitu makna dari cadangan 1 tahun itu. Oke, cukup ya? Enggak, kita tidak membahas, kita kan konsolidasi internal karena bagaimanapun yang menjalankan pemerintahan ini kan adalah unsur eksekutif, ya, mulai dari presiden sampai jajaran paling tinggi ini kan di eselon 1. Nah inilah kita menyatukan frekuensi, menyatukan pemahaman, menyatukan tekad, menyatukan semangat untuk bekerja semata-mata semua demi kebaikan bangsa dan negara dan masyarakat kita. Udah ya, cukup ya. Ya kalau secara spesifik kepada kelas tertentu ya, itu kan kemudian cara menangannya juga akan berbeda-beda. Rumusan masing-masing juga akan berbeda-beda. Itu yang terus-menerus secara simultan itu yang terus kita kaji, kita exercise, kita godok sambil mencari jalan keluarnya seperti apa untuk menyelesaikan problem-problem seperti yang Anda sampaikan tadi. Gitu. Nah, gimana tuh? Kan ini terus-menerus sedang dilakukan exercise, setiap kelas itu kan berbeda-beda kondisinya. Bahkan kalau kita menyampaikan kelas menengah yang disebut dengan kelas menengah, saudara-saudara kita itu kan juga macam-macam bentuknya begitu loh. Jadi pada saat nanti kita melakukan sebuah kebijakan, ya tentunya melihat masing-masing kondisinya. Oke ya, terima kasih ya. Ada lagi? Enggak, ya cukup, terima kasih. Terima kasih cukup untuk hari ini, terima kasih.